Ini bukanlah kisah Cinderella yang berakhir bahagia. Ini adalah kisah Cinderella yang penuh darah. Meski Koharu menikah dengan pria kaya yang merubah nasibnya, dari yang tak punya apa-apa menjadi orang yang kaya, Koharu adalah seorang gadis miskin yang hidupnya penuh dengan kesialan, juga berasal dari keluarga yang broken home. Sebelumnya Koharu, yang baru saja mendapati pacarnya berselingkuh dengan temannya, berjalan tanpa arah sampai ke sebuah rel kereta api. Di sini dia melihat seorang pria sedang tergeletak di rel kereta api sementara lampu peringatan kereta akan melintas mulai menyala juga. Palang pintunya mulai tertutup. Pria ini sepertinya hendak bunuh diri. Atau entahlah, mungkin dia mabuk. Koharu pun sempat bimbang. Tapi akhirnya, Koharu menyelamatkan nyawa pria ini. Yang ternyata pria ini benar-benar mabuk dan muntah di baju. Koharu dari sinilah awal mula perkenalan Koharu dengan seorang duda berprofesi dokter yang kaya, bernama Daigo. Karena kejadian tempo lalu, Daigo kemudian berniat mengganti rugi baju dan sepatu yang kena muntahan kemarin. Koharu dibawa untuk memilih baju di butik yang mewah. Namun dia menaruhnya lagi karena harganya yang sangat fantastis. Tentulah harga tak menjadi soal bagi Daigo si kaya raya. Lalu Daigo juga memasangkan sepatu cantik untuk Koharu. Yang cantik membuat Koharu berbunga-bunga. Koharu pun dibuat terkesima. Dengan rumah mewah dokter yang sangat besar yang berada di pinggir laut, di sini dia diperkenalkan dengan anaknya yang bernama Hikari. Hikari tampak malu-malu berjumpa dengan orang baru. Namun bukan Koharu namanya. Bila tidak bisa menaklukkan hati seorang anak kecil, dia kemudian menggambarkan mata kartun di penutup mata Hikari yang membuat anak ini tertawa. Dan langsung cocok dengan Koharu yang baik. Ia di awal semuanya memang nampak manis. Saat ulang tahun Hikari, Koharu memberikannya tempat pensil, dan anak ini nampak sangat menyukainya. Dan saat itu sang ayah pun berkata kepada Hikari bahwa Koharu berniat menjadi mamanya. Anak ini begitu antusias dan tertawa bahagia. Sungguh ini begitu sempurna. Koharu benar-benar berpikir bahwa mereka akan menjadi keluarga yang sempurna. Suami yang tampan dan kaya raya, juga putri kecil yang manis, membuat semua orang pun menjadi iri. Kini mereka pun menikah. Orang-orang pun menyebut Koharu sebagai Cinderella, si miskin yang menikah dengan seorang pangeran kaya, yang tampan dan baik hati. Tapi nyatanya, senyum Koharu perlahan-lahan mulai memudar. Meski dia sudah menjadi ibu yang baik, tapi anak kecil ini rupanya psikopat. Dia mulai dengan mengompol di kasur agar sang ibu membersihkannya. Lalu anak ini pun berangkat sekolah dengan bekal yang sudah disiapkan Koharu. Akan tetapi, di sekolah dia melamun dan menangis. Dia berakting dan mengatakan bahwa ibunya tidak menyiapkan apa-apa untuk bekalnya. Seperti anak lainnya, tapi di rumah dia kembali berpura-pura baik kepada ibu sambungnya. Besoknya Koharu kembali menyiapkan bekal dengan penuh cinta, sambil melepas cincin kawinnya. Lalu dia memberikan bekal itu kepada Hikari, hingga di suatu hari ibu gurunya berkata bahwa mungkin Koharu sangat sibuk, hingga tidak bisa membuatkan bekal untuk Hikari. Gurunya pun berkata, di kelas Hikari sering sedih karena tidak dibawakan bekal. Anak kecil itu memfitnah ibu sambungnya. Koharu sangat bingung dibuatnya. Akan tetapi di rumah, bekal Hikari selalu habis tak bersisa. Apa maksud anak ini? Namun Koharu masih berpikir positif. Namanya juga anak kecil. Mungkin Hikari hanya mencari perhatian saja. Lalu di suatu pagi, Koharu menemukan ruangan tempat suaminya sering melukis. Ruangan ini berisi benda-benda berharga, yang penuh dengan kenangan masa kecil dari sang suami. Namun yang mengejutkan, dia melihat lukisan suaminya yang melukis mereka bertiga. Dirinya Ego, dan juga Hikari. Akan tetapi, tanpa mata ini sungguh sangat membingungkan. Sanggupkah mental Koharu bersabar menghadapi tekanan mental dari keluarga barunya ini? Kita lanjut lagi di next part. Jangan lupa like and subscribe.